kelompok 1C. Di video kali ini kami akan melakukan penyuluhan kesehatan di Desa UIN Alauddin Makassar terkait penyuluhan kesehatan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai teknik pemeriksaan sadari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa pula kita panjatkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang kegelapan menuju alam yang terang benderang. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka pertama-tama perkenalkan nama saya Syakira Putri Ramadhani selaku MC yang akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Alauddin atas kesempatannya untuk hadir di tempat ini, serta para kakak-kakak perawat dari Puskesmas UIN Alauddin Makassar serta peserta penyuluhan yang menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Tema kegiatan kita hari ini yaitu penyuluhan pentingnya sadari atau pemeriksaan payudara secara sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Kepala Desa untuk memberikan sambutan sepatah dua kata sekaligus membuka acara penyuluhan kita dengan resmi. Kepada Bapak, saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Petugas Kesehatan, yang terhormat mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar, yang terhormat para warga yang hadir di acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kita untuk menghadiri acara penyuluhan kanker payudara ini. Penyuluhan ini sangatlah penting untuk kita pahami bagaimana cara kita dapat mendeteksi dan mencegah kanker payudara ini terjadi. Di mana kita tahu bahwa kanker payudara ini sangatlah berbahaya, terutama pada wanita. Saya harap dengan adanya kegiatan ini seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Saya harap juga Ibu Petugas Kesehatan memberikan informasi yang meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kanker payudara ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara penyuluhan kanker payudara saya buka dengan resmi. Terima kasih dan semoga acaranya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Desa sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan cantik saya selaku moderator yang akan memandu sesi utama penyuluhan pada pagi hari ini. Dengan hormat saya persilahkan kepada Saudari Afriani Kamaluddin. Menunggu pacar sedang menyelam. Yes. Punya di tepi dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Kamaluddin selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh masyarakat yang dapat menyempatkan dirinya untuk hadir pada acara pada pagi hari ini. Dan saya terima kasih kepada petugas kesehatan dari Puskesmas UIN Alauddin Makassar menyempatkan dirinya untuk memberikan materi yang sangat berharga kepada masyarakat di Dusun UIN Alauddin Makassar. Pertama-tama saya akan memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Ibu Andi Nurul Rahmi, Escape Nurse MCAP, dan Ibu Sri Wulan Aprilianti, Escape Nurse MCAP yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Pertama-tama saya persilahkan untuk seluruh mahasiswa untuk memberikan leaflet kepada masyarakat
penyuluhan kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemberian materi mengenai sadari. Materi pertama yang dibawakan oleh Ibu Andi Nurul Rahmi. Berikan aplaus untuk Ibu Rahmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator untuk waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai sadari. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Rahmi, Eskep Nurse Ekep, pemateri dari Puskesmas UIN Alauddin Makassar. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, ibu-ibu sebelumnya pernah dengar mengenai sadari? Tidak. Kalau mengenai kanker payudara? Pernah. Nah, jadi karena ibu-ibu sudah mendengar mengenai kanker payudara, coba ada salah satu ibu-ibu atau adik-adik mungkin yang bisa menjelaskan apa itu kanker payudara. Saya. Oke, baik, perkenalkan juga siapa nama ibu. Perkenalkan, saya Nuruska. Jadi kanker payudara adalah kanker yang menyerang pada payudara dan bisa menyebabkan kematian. Ya, betul sekali ya, tepuk tangan untuk ibu. Nah, jadi betul sekali ya, kanker payudara ini bisa menyebabkan kematian. Karena kanker payudara ini berjinak yang menyerang kanker payudara dan penyebarannya itu sangat cepat sehingga harus dideteksi secara dini. Nah, salah satu cara mendeteksi kanker payudara ini dengan teknik sadari, di mana sadari itu sendiri merupakan kepanjangan dari pemeriksaan payudara sendiri, di mana kita memeriksa payudara kita secara mandiri untuk mendeteksi apakah terdapat tanda dan gejala dari kanker payudara. Jadi sebelum terjadi kanker payudara, kita bisa mendeteksinya secara dini sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan khusus untuk mencegah kanker payudara ini lebih parah. Jadi bisa dicegah lebih dini. Jadi selanjutnya yaitu faktor resiko yang memicu terjadinya kanker payudara. Nah, jadi ibu-ibu, ada beberapa faktor resiko yang bisa memicu terjadinya kanker payudara. Bisa dilihat di leaflet yang telah dibagikan. Yang pertama itu ada faktor kesehatan reproduksi, di mana kehamilan yang lebih tua, misalnya di atas 30 tahun, itu bisa menjadi salah satu resiko terjadinya kanker payudara. Yang kedua, ternyata kegemukan juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya kanker payudara. Yang keempat, ada riwayat keluarga. Dan yang terakhir, gaya hidup. Gaya hidup ini seperti merokok atau konsumsi alkohol. Nah, adapun tanda-tanda jika sudah terjadi kanker payudara, yang pertama, paling umum adalah terjadi benjolan atau penebalan pada kanker payudara. Nah, gejala lanjutnya itu mencakup kulit yang cekung, serta nyeri dan cairan dari puting yang tampak seperti kulit jeruk. Nah, selanjutnya manfaat dari sadari ini sendiri. Nah, jadi sadari ini dapat mendeteksi adanya tumor yang ukurannya masih kecil pada payudara. Nah, yang kedua ini dapat mendeteksi adanya kanker payudara stadium dini. Jadi bisa mendeteksi kanker payudara secara awal. Jadi bisa dilakukan tindakan-tindakan untuk mencegah kanker payudara ini bermetastase atau menyebar. Yang ketiga, dapat mencegah kanker payudara
bagaimana pemeriksaan sadari itu dilakukan secara mandiri. Jadi saya harapnya setelah ibu-ibu pulang dari sini, ibu bisa mempraktekkannya di rumah walaupun tanpa didampingi ya. Oke, mungkin bisa kita selalu tambah lain? Bisa. Nanti Kamina? Iya. Baik, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan praktik ini atau pelatihan ini, harus ada cermin di depan kalian untuk melihat ya. Kemudian karena sekarang ini tidak ada cermin, anggaplah kita sedang bercermin. Jadi yang kedua itu pastikan pakaiannya sudah ditanggalkan ya, tidak ada bra ataupun BH yang dipakai. Kemudian angkat tangannya, kemudian taruh ke belakang, lalu tundukkan sedikit badan dan tegakkan tangan ke belakang. Lalu kalian bisa merasakan perubahan, lihat bagian payudara apakah simetris ataupun tidak. Kemudian jika dirasa sudah simetris ataupun ada perubahan, bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Oke, berdiri. Langkah kedua, tangan ditaruh ke pinggang. Kemudian seperti langkah yang pertama tadi, kita membungkukkan badan lagi. Biarkan payudara menggantung dan kita perhatikan lagi apakah sudah simetris ataupun tidak. Lalu naik, kemudian naikkan satu tangan dan perhatikan ya 3 jari ini, jari telunjuk, jari tengah dan jari terakhir. Oke, jadi ujung dari jari ini harus meraba bagian payudara ya untuk mendeteksi adanya benjolan ya. Untuk gerakan yang pertama itu ibu-ibu dari bawah ke atas, ditekan dari bawah ke atas, lalu dari atas ke bawah, begitu terus sampai di ujung payudara. Lalu rasakan ibu apakah ada benjolan di sekitaran payudara ibu sampai di bagian ujung ya. Kemudian bagian yang keempat. Bagian keempat sama seperti tadi, tangan masih di atas, tapi gerakannya yang berbeda. Gerakan yang selanjutnya itu adalah gerakan memutar dari luar ke dalam. Jadi dia memutar dari bawah sini, memutar sampai ke bagian putih. Lalu jika dirasa tidak ada benjolan ibu, kita lanjut lagi di step selanjutnya. Step selanjutnya itu Bu, sama seperti tadi, tangannya masih di atas tapi gerakannya berbeda. Jadi kalau gerakan yang pertama tadi atas naik turun, yang kedua memutar, yang ketiga itu keluar dan masuk. Jadi bagian luar kita tekan ke dalam ke arah putih, kemudian kita tekan lagi ke bagian luar. Begitu seterusnya, lalu kemudian sampai ke bagian area ketiak. Oke, diturunkan, lalu kemudian jangan lupa bagian satunya lagi diperiksa ibu, dan bagian step terakhir bagian putingnya, anggaplah ini adalah bagian puting. Bagian putingnya dipencet ibu ya, lalu diperhatikan apakah ada cairan yang keluar dari bagian puting. Jika ada cairan yang keluar, mohon segera dikonsultasikan ke tenaga medis kesehatan. Baik, mungkin sekian demonstrasi yang saya bawakan. Pentingnya hal ini dilakukan sebulan sekali setelah menstruasi dari hari ke-7 sampai ke 10 menstruasi ya ibu, agar lebih efektif. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, selanjutnya untuk ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya terkait dua materi tadi, silakan bertanya kepada kedua pemateri kita. Siapa yang mau bertanya? Oh, mungkin paham semua ini yang tadi dan sudah jelas. Mungkin dari pemateri ada yang ingin ditambahkan? Nah, karena mungkin paham semua Bidi, karena Dadan yang mau bertanya. Kalau begitu saya yang bertanya untuk tes apakah ibu-ibu betul-betul paham mengenai materi dan praktik yang telah diberikan tadi. Nah, untuk pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk melakukan pemeriksaan sadari? Nah, coba atas nama ibu siapa? Atas nama, perkenalkan, nama saya Ibu Alia. Waktu yang tepat itu 7 sampai 10 hari setelah menstruasi. Masya Allah, tepuk tangan. Nah, ya. Jadi pemeriksaan sadari itu dilakukan 7 sampai 10 hari setelah menstruasi. Nah, masih ada lagi pertanyaan? Bagaimana Ibu ulangi?
Kak Ibu, terima kasih. Tadi teknik-teknik yang saya ajarkan ada berapa tahap? Berapa ini? Baik, mungkin Kak Bibi. Ini boleh. Kak Bibi. Jadi tahapan yang Ibu jelaskan tadi ada 5 tahap. Iya, betul. Mungkin bisa Ki jelaskan salah satu tahapnya yang tadi saya praktekkan, mungkin tahap kelima yang terakhir. Kalau tahap kelima itu memencet puting susu dan memperhatikan apakah ada cairan yang keluar. Jika ada cairan yang keluar, bisa dikonsultasikan ke dokter. Betul sekali.